Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indriani Jessica Ama dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses tahapan oogenesis. Organ reproduksi wanita berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, sel telur ini dihasilkan oleh oogenesis yang terjadi di dalam ovarium. Nah, oogenesis ini terjadi melalui 3 tahapan. Tahapan pertama ada tahapan penggandaan, tahapan yang kedua itu tahapan pertumbuhan, dan tahapan yang ketiga itu tahapan pematangan. Yang pertama ada tahapan penggandaan. Di tahapan penggandaan ini terjadi dalam ovarium, janin yang masih berada di dalam kandungan. Nah, di tahapan penggandaan ini, sel primordial akan melalui pembelahan mitosis membentuk oogenium yang bersifat diploid. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pertumbuhan yang terjadi pada ovarium bayi. Nah, di tahapan pertumbuhan ini, oogenium yang bersifat diploid tadi akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Nah, oosit primer ini dalam keadaan istirahat sampai masa anak perempuan mengalami masa puber. Tahapan yang ketiga itu tahapan pematangan yang terjadi pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal secara meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder yang bersifat haploid yang berukuran besar dan badan polar 1 yang bersifat haploid yang berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis 2 ini kemudian dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Nah, pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit yang bersifat haploid dan badan polar 2 yang bersifat diploid. Ootit akan mengalami diferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Badan polar 1 juga mengalami pembelahan menjadi 2 badan polar. Namun kadang-kadang badan polar 1 mengalami degenerasi sebelum mengalami pembelahan. Itulah penjelasan dari saya tentang tahapan oogenesis. Sekian dan terima kasih.